Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zina Arupani, NIM 19020998. MK Statik Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester saya, yaitu ada 5 soal. Yang pertama yaitu apa perbedaan data kualitatif dengan data kuantitatif? Berikan contohnya dalam penelitian yang ada di jurusan Anda. Jawabannya, data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data ini menjelaskan karakteristik atau sifat sebagai contoh kondisi barang seperti jelek, sedang, bagus. Sedangkan pekerjaan seperti petani, pengusaha, perdagangan. Sedangkan tingkat kepuasan seperti tidak puas, puas, sangat puas. Data kualitatif terdiri dari data dominan dan original. Sedangkan data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka, merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran sebagian. Contohnya seperti tinggi badan, umur, jumlah, benda, penghasilan seseorang, dan lain-lain. Data kuantitatif terdiri data interval dan rasio. Contohnya yaitu seperti ini. Ini adalah satu membaca dalam menafsirkan kajian. Ini adalah contoh kualitatif. Diperolehkan data sebagai berikut. Ini adalah berat badan siswa kelas 6. Sedangkan tentukan jumlah siswa kelas 6 SD Merdeka. Yang B, banyak siswa yang mempunyai berat badan 30 kg. Dan C, berapa berat badan siswa kelas 6. Jadi berapa berat badan dari seluruh ini. Yang kedua yaitu contoh kuantitatif, yaitu di sini saya bikin tabel yaitu pengumpulan data. Contoh data mengenai mengenai makanan favorit seperti siswa kelas 6 itu kan di sini saya bikin 3 orang cuman. Yang pertama Dewi, makan favoritnya itu bakso, yang kedua Indri itu makan favoritnya soto, dan ketiga Agus itu makan favoritnya sate. Yang kedua di sini ada kirim Bapak link dari jurnal, yaitu berdasarkan jurnal yang ada di link tersebut, tuliskan satu jurnal yang menggunakan data kuantitatif dan satu jurnal yang menggunakan data kuantitatif. Yaitu di sini data kuantitatifnya yaitu jurnal dari pendidikan anak, yaitu dari jurnal Gunaya, yaitu jurnal pendidikan anak terbit 6 bulan sekali, yaitu Januari dan Juli. Sudah dimulai sejak dari 2015, diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Darwin Araniri, Banda Aceh. Jadi di si jurnal ini adalah tentang pendidikan anak usia dini. Dari prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PAUD, dari Fakultas Keguruan dan Universitas Islam Negeri Araniri, Darussalam Banda Aceh. Sedangkan yang kedua untuk jurnalnya yaitu jurnal untuk data kualitatifnya, yaitu saya masukkan di sini kan Ecobis Syariah, yaitu kesadaran penerapan prinsip-prinsip ekonomi. Jadi di sini saya jelaskan tentang kan prinsip ekonomi syariah kayak mana dalam masyarakat, lingkungan setempat, dan pendidikan dalam seperti kita kan contohnya. Jadi di sini kan data kualitas itu seperti jurnal saya masukkan Ecobis Syariah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan uji normalis? Apa gunaan dan manfaatnya? Jadi uji normalis adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sembarangan data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebarang data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak. Jadi kegunaan uji normalitas yaitu untuk membuktikan data dari sampel yang dimiliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau data populasi yang dimiliki berdistribusi normal. Jadi yang pertama ini normal. Yang kedua, manfaat uji normalitas yaitu untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau resultan memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji T dan F menggunakan asumsikan bahwa nilai tersebut mengikuti distribusi normal. Jika asumsi itu dilarang, uji statik menjadi tidak valid atau sampel kecil. Jadi yang kedua ini adalah sampel kecil. Yang keempat adalah pada sebuah penilaian 40 siswa. Jadi di sini adalah penilaian dari 40 siswa seperti 20, 60, 40, 40 dan 20. Uji tingkat normalitasnya dan uji data dengan signifikasi alfa 0,05. Jadi di sini langkah pertama yaitu
yaitu HO nilai matematika anak siswa berasal dari data distribusi formal. Sedangkan HA nilai MTK mahasiswa berasal dari data distribusi tidak normal. Yang kedua yaitu langkah kedua menentukan data-data parutan dan standar deflasi atau rentang atau data terbesar, data terkecil. Dari mana data terbesarnya itu yaitu 90 dan data terkecilnya itu yaitu 20. Berarti 90 kurang 2 yaitu 70. Jadi banyak kelas 1 tambah 3 jadi 1 tambah 3,3 log N. Jadi 1 tambah 3,3 40 yaitu 1 tambah 3,3 kurung 1,6020 tutup kurung. Jadi di sini dari hasilnya itu 1 tambah 5,2866 sama dengan, jadi hasilnya yang tadi yaitu 6,2866 diambil dari ketujuh tadi. Jadi P rintang atau banyak kelas yaitu 70 per 7. Dari mana 70-nya? Tadi dari sini. Sedangkan yang 7 ini dari sini. Jadi 70 per 7. Jadi hasilnya 10. Di sini saya bikin tabel distribusi frekuensi. Jadi nilai yang kita hitung tadi dari yang banyak tadi di sini. Berapa jumlahnya seperti 20 sampai 29 itu kan 8. Jadi kita bikin aja 8. Jadi kan ini FI per FI kali XI. Jadi di sini kita hitung dari FI per XI. Jadi hasilnya ini. Jadi 8 kali 34,5 hasilnya 196. Jadi 4,801 ini kita kalikan dari FI sama FI pangkat 2. Jadi hasilnya 4,801. Yang ini jumlahnya kita jumlahkan semuanya jadi 136,589,75. Yang ini juga kita tambahkan semua hasilnya 2,175,5. Jadi di sini juga hasil kita tambahkan semua yaitu hasilnya 40. Jadi yang pertanyaan kelima, seorang enhancer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkan enhancer tersebut kemudian jadi soal kelima yaitu seseorang enhancer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya. Enhancer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari. Jadi di situ dia mengambil datanya selama 30 hari. Jadi kita bikin langkah pertamanya yaitu menentukan tujuan memprediksi jumlah cacat produksi jika suhunya ruangan tidak kendali. Yang kedua, langkah keduanya yaitu identifikasi variabel penyebab dan akibatnya. Yaitu ada dua, yaitu variabel faktor dan variabel akibat. Yang variabel faktornya yaitu X, sedangkan variabel akibatnya itu Y. Langkah ketiganya itu pengumpulan data seperti tanggal 1 berapa, data suhunya seperti 24, jumlah cacatnya berapa 10. Yang keempat itu langkah yaitu hitunglah dan total dan masing-masingnya. Jadi sama tanggal 1 suhu rata-ratanya 24, jumlah cacatnya 10. Jadi X2 nya itu 100, Y pangkat 2 nya itu 100. Jadi XY sama hasilnya 240. Sedangkan buatlah model persamaan regulasi yaitu X sama dengan A tambah BX, sedangkan Y sama dengan minus 24,38 tambah 1,45X. Yaitu selanjutnya lakukan predikasi atau peramalan terhadap variabel faktor yang menyebabkan atau variabel akibat. Yaitu ada dua, yaitu redaksi 1 dan redaksi 2. Yaitu redaksi 1 itu prediksi jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabelnya X, contohnya 30 derajat Celcius. Y sama dengan kurang 24,38 tambah 1,45 30 hari. Y sama dengan 19,12. Jadi redaksi 2-nya itu 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target catat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius.
Ini adalah contoh tabel yang saya isi untuk untuk jawaban nomor 5. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hasil jawaban saya dari UAS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.